Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi di materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 11 di SMK Maarif Bagombong, bahwa kita lanjutkan tentang masih bab tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah memang harus kita yakini bahwa itu merupakan salah satu rukun iman. Nah, kitab Allah itu ada 4. Pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Terus yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Terus kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir kitab sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, kan, diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, ini harus kita yakini bahwa kitab-kitab ini milik Allah. Kitab Taurat di sini diturunkan Taurat ini saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Ini jelas sekali. Di kitab Taurat saja Allah itu menegaskan dirinya, jangan mencari pelindung selain kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi itu, kita tidak boleh mencari pelindung selain kepada Allah. Ini jelas, ini di kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kita harus yakin dengan kitab Taurat bahwa ini kitabnya Allah. Dan yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahwa dalam kitab Zabur ini saya sebagai penguat, Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini jelas di dalam ayat ini menegaskan bahwa di dalam kitab Zabur sendiri perintahnya
tadi nasihat, hikmah, sanjungan pada Allah SWT. Jadi intinya hanya untuk mengesahkan kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ini jelas sudah. Berikutnya kitab Injil alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Penjelasannya terdapat di dalam Quran surat Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibni Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'u ra'fatan wa rahmah. Artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikut jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Jadi ini sebagai penguat bahwa Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan harus kita yakin bahwa itu adalah kitab milik Allah SWT yang di dalamnya mengajarkan ajaran-ajaran yang baik. Tidak ada satupun di dalam kitab, baik itu Taurat, Zabur maupun Injil, mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Semuanya mengajarkan tentang keesaan Allah, sesuatu yang ajaran-ajaran mengandung kebaikan. Jadi ini. Nah, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan bahwa kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadis riwayat Al-Hakim yang kemarin saya sampaikan, yaitu taraktu fikum amroini ma ing tamassaktum bihima lang tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasuli. Kutinggalkan untukmu dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi ini pentingnya. Kalau Al-Quran yang masih bisa kita lacak keberadaannya, karena ini kitab yang memang dijaga oleh Allah. Saya tidak akan berbicara tentang Taurat, Zabur, Injil. Saya akan lebih berbicara tentang kitab Allah, yaitu Al-Quran, karena kitab ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Jadi ini perlu kita pahami. Jadi pentingnya kita membaca, mempelajari, mengerti artinya, memahami, menghayati, mengamalkan isi-isinya. Karena itu hudal linnas, pedoman untuk manusia. Bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk manusia. Nah, ini perlu kita pahami. Untuk manusia, siapapun tanpa kecuali. Jadi ini pentingnya Al-Quran sebagai hudal linnas, yaitu petunjuk untuk manusia. Nah, ini harus kita pahami betul. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kami cukupkan sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.